Boleh kasih sorak-sorak yang luar biasa. Come on. Siap goyang sama-sama. Come on. Sampai yang di belakang. Kau berkarya melebihi pikiranku. Kau bertindak melebihi kekuatan. Katakan ku berserah. Ku berserah pada rencanamu. Ku melangkah surut kehendakmu. Siap-siap tangannya. 1, 2, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Siap-siap sama-sama goyang. Kau berkarya melebihi pikiranku. Kau bertindak melebihi kekuatanku. Yang percaya. Ku berserah pada rencanamu. Kami melangkah. Seluruh kehendakmu. Siap-siap semuanya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Surabaya Bagi bergoyang. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Sebab bagimu Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Boleh lebih kencang lagi yang percaya. Are you ready? Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Sekali lagi boleh dengar suara. Bagi Tuhan tiada Boleh dengar suaranya sama-sama. Come on. bagi Tuhan Mari deklarasikan malam hari ini. ada yang tak mungkin. Yang terbaik. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Sebab bagimu Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita semua untuk ibadah bersama-sama ya. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu aja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of service. God bless you.
Halo semuanya, welcome di Alpha Omega Church Teens Online Service. Senang banget bisa ngomong sama kalian. Kita memulai pembahasan kita hari ini. Kita mau bincang-bincang. Aku mau ngucapin welcome buat teman-teman yang selalu tuning in di YouTube Alpha Omega Church. Dan juga teman-teman yang mungkin udah lama nggak join, atau yang baru pertama kali, atau yang sering banget nonton. Welcome banget buat kalian semua. Di Alpha Omega Church kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, tapi kami selalu berusaha untuk belajar untuk selalu disempurnakan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita bakal memulai pembahasan dengan mungkin sebuah pertanyaan simple ya, yang mungkin beberapa dari kita juga mungkin ngalamin nih. Pernah nggak sih kita itu ngerasa kayak awal-awal ngelakuin sesuatu, awal-awal ngelakuin our hope, itu kayak semangat banget. Waktu di hari Senin kita bangun pagi, semangat banget buat ngelakuin atau ngejar apa yang kita mau. Tapi ternyata di hari Rabunya kita udah mulai loyo. Udah mulai, males, kayaknya udah nggak bisa deh ini. Kayaknya aku terlalu tinggi deh mimpiku. Atau mungkin di tahun lalu, di Desember tahun lalu, kita punya reading plan untuk membaca Alkitab kita selama 1 tahun. Mungkin tanggal 1 Januari, 2 Januari masih semangat. Waktu mulai bulan Februari udah mulai bolong 1 hari, udah mulai nggak membaca Alkitab 1 hari. Maretnya udah fokus sama yang lain, udah fokus sama sekolah, udah fokus sama hobi, atau udah fokus sama hal-hal yang lain. Sekarang mungkin malah udah nggak kepegang tuh Alkitabnya. Atau mungkin udah lupa tuh sama Alkitabnya, mau mulai baca dari mana lagi ya. Nah, kita hidup di zaman yang banyak godaan-godaan. Banyak hal-hal yang kita lakuin itu membuat kita jadi orang yang tidak konsisten. Nah, hari ini kita akan membahas tentang power of consistency. Gimana sih caranya kita jadi orang yang konsisten di mungkin era-era zaman sekarang yang serba instan. Makanan aja sekarang udah ada yang instan. Ada nasi pun sekarang instan. Terus juga ada instant food. Kayak burger juga, mungkin fried chicken atau instant noodle, instant money juga. Dan mungkin beberapa dari kita juga ngerasain ada instant happiness juga yang kita alami. Kita biasa dengan ritme perubahan yang sangat cepat. Tapi masalahnya adalah kekristenan itu tidak dibangun di atas momen, tapi kekristenan itu dibangun di atas konsistensi. Nah, kenapa sih anak muda zaman sekarang itu sulit banget konsisten? Sebenarnya bukan karena mereka malas, bukan karena kita malas, bukan karena mungkin ada hal-hal lain, tapi karena ada 3 tantangan terbesar buat generasi kita yang membuat kita itu nggak konsisten. Kita mau lihat yuk apa aja 3 hal yang membuat kita tidak konsisten. Yang pertama adalah tantangan godaan untuk kompromi. Nah, di Yosua 7 itu diceritain bahwa ada 1 orang namanya itu Akan. Nah, ini tuh ceritanya itu bangsa Israel, orang-orang Israel itu pergi ke kota Ai. Nah, Akan ini memilih untuk tidak konsisten dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Cuman sekecil gini aja loh. Masa nggak boleh sih? Cuman sedikit aja. Jadi waktu itu Akan itu mengambil 1 jubah dan sedikit emas. Tidak akan ketahuan karena cuman sedikit banget tuh. Ketidakkonsistenan itu membuat seluruh bangsa itu menderita. Dan yang berakibatkan Akan ini dia jatuhi hukuman. Nah, tantangan pertama adalah godaan untuk kompromi. Sering banget dunia itu ngomong, udahlah dikit aja, coba dulu aja, dikit-dikit aja nggak apa-apa. Tapi sebagai anak muda, kita sering memulai dengan hal-hal yang oke deh, ikut aja temanku dulu. Oke deh, kita ngelonggarin firman Tuhan dulu. Kita mungkin, beberapa dari kita mungkin sering konsisten datang ke gereja. Tapi datang aja, cuman duduk, nggak pelayanan. Ke gereja, cuman duduk, diem.
pas nyanyi ya udah cuman tepuk tangan. Waktu firman ya mending milih scroll TikTok, apalagi pembicaranya bosenin. Apalagi pembicaranya panjang banget nih khotbahnya. Mending scroll TikTok lebih seru. Banyak dari kita juga konsisten mungkin secara perpuluhan, tetapi nggak konsisten dalam komitmen sama hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pertemanan, dan lain-lain. Godaan kompromi adalah pembunuh konsistensi nomor 1. So, stop buat kompromi dengan hal-hal yang menjauhkan diri kita sama Tuhan. Nah, poin yang kedua, tantangan yang membuat kita itu tidak konsisten adalah kelelahan rohani. Nah, ada nggak sih tokoh di Alkitab yang pernah mungkin lari dari Tuhan, mungkin aduh takut, aduh kayaknya nggak bisa. Dan ada, namanya adalah Nabi Elia. Waktu itu Nabi Elia ceritanya menghadapi banyak nabi, dan dia membunuh nabi-nabi Baal ini sendirian. Nggak goyah. Tapi dia diancam sama Isabel. Diancam, terus dia lari, dia meninggalkan segala macam, dan akhirnya dia nggak konsisten. Dia kelelahan, dia capek dan lain sebagainya. Tapi singkat cerita dia kembali ke Tuhan dan juga menerima arahan dari Tuhan juga. So, tantangan kedua adalah kadang kita itu berambisi terus-menerus, tapi kita juga kadang itu mundur, kadang kita itu capek, kadang kita kehilangan iman kita, kehilangan arahnya kita. Banyak mungkin teman-teman kita kalau di depan, di luar, di sekolah, menggebu-gebu. Tapi waktu udah sendirian, mungkin kayak ngomongnya zaman sekarang itu sosial energinya habis. Diam di kamar, menyendiri, mungkin nonton Netflix, mungkin ya nonton YouTube, nonton TikTok, dan lain sebagainya. Udah mulai drop. Nah, hal yang ketiga yang membuat kita tidak konsisten adalah rasa sia-sia. Nah, ada juga nih Salomo dalam kitab Pengkhotbah, seorang jenius kaya dan bijaksana yaitu Salomo. Dia mengalami krisis konsistensi. Ia berkata kesia-siaan belaka segala sesuatu sia-sia. Salomo memulai dengan baik membangun bait Allah. Tapi di akhir hidupnya ia tidak konsisten. Ia memiliki 700 istri yang memalingkan hatinya. Ia merasa semua usaha rohaninya sia-sia dan juga berhenti berjuang. Nah, tantangan yang ketiga itu adalah sia-sia. So, untuk apa sih aku konsisten? Kalau hasilnya nggak kelihatan. Hal-hal kecil-kecil yang kita lakuin, kita ngerasa sia-sia aja. Ngerasa kita kayak, aduh kayaknya nggak bisa deh ini, kayaknya nggak bisa deh itu, kayaknya udah mentok deh ini. Nah, teman-teman, kita mau belajar bahwa nggak ada yang instan di dunia ini. Waktu kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus belajar konsisten dan nggak melulu instan terus. Mungkin beberapa dari kalian ngerasain, aku udah 3 tahun loh main musik, udah 3 tahun loh aku main basket, atau udah mungkin 1 tahun lebih aku belajar kayak gini, kursus ini, kursus itu. Tapi aku nggak pernah ikut turnamen, nggak pernah ikut lomba, nggak pernah menang ini, nggak pernah itu, nggak pernah menang A, B, C, D, E, nggak pernah ikut olimpiade ini, nggak pernah ikut olimpiade itu. Nah, tenang, Tuhan pasti punya jalan. Yang penting kalian konsisten dan jangan sampai mundur. Mungkin beberapa dari kalian sudah 5 tahun nih aku aktif di Komsel, tapi kok kehidupanku gini-gini aja. Capek, sia-sia, buat kita menyerah. Tapi sabar dulu, mujizat Tuhan pasti akan datang. Nah, apa aja sih solusinya supaya kita ini jadi orang yang terus bisa konsisten? Yang pertama, making a schedule, buat jadwal. Nah, ini ya di Mazmur 119 ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertajam jalannya dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Nah, di sini kita belajar nih bahwa kita harus belajar membaca firman Tuhan.
baca ayat-ayatnya. Apa yang mau Tuhan omongin lewat hidup kita. Praktisnya, kita mulailah buat jadwal. Misal, kalian setiap jam 5 pagi, mungkin sebelum berangkat sekolah, dan jadikan ini nggak negotiable ya. Nggak, nanti dulu deh Tuhan, besok aja Tuhan, masih ngantuk Nggak. Tapi jadikan ini yang utama buat kalian buat baca Alkitab. Kalian bisa lakuin baca Alkitab mungkin lewat renungan-renungan yang di-share sama PK-PKS kalian. Kalian bisa mulai membaca itu dan jangan jadikan itu kompromi. Karena kayak kereta api yang keluar dari jalur rel, semuanya pasti akan kacau. So, kita mau terus jalan pada relnya Tuhan, terus jalan sama firman Tuhan, dan jangan kompromi sama firman Tuhan. Yang kedua adalah mengelola energi rohani kita. Di Yesaya 40 ayat 31 itu ada ngomong, tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tadi ada ceritanya, kalau Elia itu jatuh, nggak bisa mengelola kelelahannya. Ia berlari tanpa mengisi bahan bakar, tanpa makan. Solusinya, ya belajar menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan ini dalam bahasa Ibrani itu diambil dari kata kava yang berarti memilin. Memilin itu kalau kalian nggak tahu itu mengepang kayak ya rambut yang dikepang itu. Mengepang tali atau mengharap dengan sabar. Ini adalah disiplin istirahat rohani. Nah, kita mau belajar di setiap proses kehidupan kita, setiap proses lewat mimpi-mimpinya kita mau belajar bahwa Tuhan itu lagi membentuk kita, mempersiapkan kita buat naik level ke yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. So, jangan ngerasa sia-sia dari usaha-usaha kalian yang udah kalian lakuin. Poin yang ketiga, fokus ke visi akhir. Nah, fokus ke visi akhir. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Fokus sama tujuannya kita. Kayak Salomo punya visi buat bangun bait Allah, tapi dia ngerasa sia-sia. Ngerasa kayaknya ini nggak ada isinya. Kayaknya udah mentok nih. Jangan ngerasa kayak gitu. Tapi kita harus terus berbuat baik dan ketika waktunya tiba, kita akan menuai hal-hal yang baik. So, kesimpulannya, tokoh-tokoh di Alkitab ternyata juga pernah nggak konsisten loh. Kayak Elia, Salomo, bahkan Akan adalah cerminan diri kita juga. Mereka berbuat yang menyimpang dari jalannya Tuhan. Tapi kita mau di sini juga diingatkan, kita harus belajar bahwa kita itu nggak boleh ngelakuin hal-hal yang membuat kita kompromi akan tujuan kita. Dan control our spiritual journey. Rohaninya kita dikontrol. Dan hilangin rasa yang sia-sia. So, solusinya apa? Yaitu making a schedule, kontrol energi rohaninya kita, dan fokus ke visi akhirnya kita. Itu aja firman Tuhan hari ini. Aku akan tutup dalam doa. Bapa yang di surga, thank you ya Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Thank you buat firman yang udah Tuhan kasih buat kami. Biarlah kami jadi orang yang konsisten sama visinya kita, sama tujuannya kita ya Tuhan. Supaya kami tahu ya Tuhan, di setiap langkah kami, di setiap proses kami melihat kemenangan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat kami ya Bapa. Sertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, itu aja. See you and God bless. Bye-bye.